Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat Shoyan keluar dari ruang batu, pelayan wanita yang berdiri di pintu masuk sudah membawa barang-barang yang dilelangnya ke tempat ini. Karena Lu Songtian berada di tempat pelelangan, mereka tidak khawatir barang-barang ini akan dirampas. Tentu saja, selain itu, barang-barang yang mereka beli juga ditempatkan dalam formasi khusus. Jika mereka ingin mengambil barang-barang tersebut, mereka harus meninggalkan chip mereka. Satu item untuk satu item. Ini adalah aturan yang dengan enggan diikuti oleh para juru lelang ini. Setelah mengambil kembali barang-barang yang diperolehnya dari pelelangan, Shoyan memeriksanya dengan seksama. Setelah memastikan tidak ada kesalahan pada barang-barang itu, ia segera keluar dari rumah lelang. Sekarang, bunga fusang berhasil didapatkan. Tentu saja Shoyan tidak perlu lagi tinggal di kota Jingyao. Jika dia menunda terlalu lama, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Shoyan. Ini juga sudah menjadi saatnya untuk berangkat menuju makam kuno Tianju. Tak lama kemudian, Shoyan keluar dari pintu masuk utama rumah lelang. Meskipun ada banyak orang di jalan di luar rumah lelang, tidak ada yang memperhatikan tempat ini. Sudah seminggu sejak dimulainya lelang, dan antusiasme di hati setiap orang berangsur-angsur mereda. Dengan sebagian besar orang pergi, arus orang di kota Jingyao jelas menjadi jauh lebih sedikit. Sambil menatap langit, perisai cahaya emas besar masih menyelimuti seluruh kota. Setelah melihat kekuatan formasi ini terakhir kali, Shoyan sedikit tertarik padanya. Saat itu, dia jelas merasakan bahwa formasi ini telah menghalangi pil petir pertama sebelum menghilang. Alasan formasi itu menghilang bukan karena petir pil. Sebaliknya, seseorang telah dengan sengaja menyingkirkan formasi itu. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan pil obat Shoyan di bawah petir pil. Sayangnya, mereka telah meremehkan Raja Utara. Tepat saat kaki depan Shoyan melangkah keluar dari pintu utama rumah lelang, dua sosok manusia berdiri di tempat tinggi, di pavilion tertentu di luar rumah lelang. Dua pasang mata tertuju pada tubuh Shoyan. Merasakan kedua tatapan itu, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia langsung menebak identitas keduanya tanpa berpikir. Shoyan menoleh. Benar saja, dua sosok, satu hitam dan satu putih, muncul di garis pandangnya. Mereka adalah Qin Yun dan Yan He. Tatapan mereka bertemu sesaat. Lalu kedua sosok itu dengan cepat terbang ke arah Shoyan sambil tersenyum. Hehehe, aku jadi bertanya-tanya, apakah saudara Shoyan berhasil dalam pertukaran itu? Saat tiba di depannya, Qin Yun menggodanya seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Melihat senyum di wajah orang itu yang tampaknya tidak palsu, Shoyan mengangkat alisnya dengan ragu. Kemudian dia segera mengerti. Dilihat dari penampilannya, orang di depannya seharusnya berhasil menukarkan bunga fusang palsu. Memikirkan hal ini, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Dia mengangkat bahu tanpa daya di permukaan dan memperlihatkan ekspresi kecewa. Hahaha, tidak apa-apa, karena kita tidak bisa mendapatkannya. Ya sudahlah, itu hanya harta duniawi. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Namun, meskipun saudara Shoyan tidak mendapatkan bunga fusang, aku punya hal lain di sini. Aku ingin tahu, apakah saudara Shoyan tertarik untuk mengetahuinya? Saat Qin Yun berkata demikian, seberkas cahaya samar melintas di kedalaman matanya. Oh, aku penasaran apa itu. Bisakah kau membiarkanku melihatnya? Ucap Shoyan. Hahaha, saudara Shoyan memang cemas sekali. Tapi aku tidak membawa benda itu. Bagaimana kalau kamu ikut denganku untuk melihatnya? Ucap Qin Yun. Di mana itu? Rencana awal Shoyan adalah segera meninggalkan kota Jingyao setelah meninggalkan rumah lelang. Tetapi dari kelihatannya, Qin Yun tampaknya tidak ingin memberinya kesempatan ini. Shoyan juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan orang ini padanya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Tidak jauh, kita akan segera sampai. Qin Yun berbalik dan menunjuk jalan sambil memimpin Shoyan dan terbang ke arah yang telah ditentukan. Ngomong-ngomong, belum lama ini aku melihat seseorang menawarkan 10 botol cairan dingin raw es di rumah lelang. Meskipun aku tidak melihat wajahnya, dari suaranya, itu pasti saudara Shoyan kan? Ucap Qin Yun. Shoyan tersenyum acuh tak acuh dan tidak menjawab. Hahaha, sebenarnya itu bukan masalah besar. Hanya saja, metode kultivasiku kebetulan berelemen es. Jadi jika aku bisa mendapatkan beberapa botol cairan dingin raw es, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasiku. Jadi, saudara Shoyan, ucap Qin Yun. Maaf, aku hanya memperoleh 10 botol cairan dingin raw es secara kebetulan. Setelah lelang sebelumnya, ke-10 botol cairan dingin raw es digunakan sebagai chip. Jadi, maaf, aku tidak bisa membantumu.
tanpa menunggu Kim Yun selesai berbicara. Shoyen menjawab dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mata Kim Yun menyipit sedikit, dan sedikit niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Kemudian, itu disembunyikan dengan sempurna. Segera senyum muncul di wajahnya saat berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa menyalahkan nasib burukku. Namun, aku yakin bahwa hal yang akan kutunjukkan kepada saudara Shoyen selanjutnya pasti akan sangat mengejutkanmu." Wajah Kim Yun penuh dengan senyuman, dan tatapannya saling terkait dengan Yanhee sejenak. Yanhee mengerti dengan isyarat ini, lalu sosoknya perlahan melambat. Tanpa disadari, dia telah tertinggal di belakang Shoyen. Dalam posisinya saat ini, jika Shoyen ingin melarikan diri, dia bisa menghentikannya kapan saja. Merasakan hal ini, senyum di wajah Shoyen tidak berubah, tetapi hatinya sedingin es. Beberapa saat kemudian, Shoyen tiba di langit di atas alun-alun di pusat kota Jinyao, di bawah pimpinan Kim Yun. Sekilas, arus orang di alun-alun ini tidak lagi sama seperti seminggu yang lalu. Ada pilar batu hitam besar di tengah alun-alun yang tampak lebih mencolok di mata banyak orang. Pada saat ini, kelompok Kim Yun berdiri tepat di atas pilar batu. Mungkin karena pelelangan, tetapi beberapa dari mereka tidak melihat seorang pun dari asosiasi master formasi di alun-alun ini. Hal ini menyebabkan senyum di sudut mulut Kim Yun melebar. Shoyen tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat Kim Yun berhenti. Lihat ke sekeliling dan segera melihat pilar batu hitam yang ditutupi dengan jimat tepat di bawah tempat mereka berada saat ini. Hahaha, saudara Shoyen, inilah yang sedang kubicarakan. Wajah Kim Yun menunjukkan senyum aneh yang tidak dapat dijelaskan. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk pilar batu hitam tepat di bawah mereka bertiga. Sepertinya ini bukan milikmu, ucap Shoyen. Ya, formasi pelindung kota kuno ini memang bukan milikku. Namun, aku tetap ingin memberikan hadiah besar ini kepada saudara Shoyen. Pada saat inilah, Kim Yun tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Senyum di wajahnya menjadi semakin ganas, dan niat membunuh yang tajam melonjak di matanya. Pada saat yang sama, Yanhee yang berada di belakang Shoyen juga mengerti. Doki yang agung segera melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Shoyen tampak muram. Doki di tubuhnya juga beredar. Dia melirik Yanhee di belakangnya dari sudut matanya. Setelah itu dia tiba-tiba berbalik dan mengunci Kim Yun. Meskipun kekuatan Kim Yun setara dengan Dodi bintang 6, Shoyen yakin 80% bahwa ia dapat membunuhnya pada jarak ini. Jika orang di belakangnya berani melakukan gerakan apapun, Shoyen akan segera melancarkan serangan ke orang di depannya. Sebelum aku memberitahumu, aku masih punya satu pertanyaan terakhir yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu mendapatkan cairan roh es dari pegunungan Silin? Shoyen langsung terkejut mendengar perkataan Kim Yun. Bagaimana orang ini tahu bahwa ada cairan dingin roh es di pegunungan Silin? Siapakah Kim Yun ini? Hahaha, sepertinya tebakanku benar, karena kau bisa mendapatkan cairan dingin roh es dari sana. Itu berarti Leng Bingshuang si jalang itu sudah sekarat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan manusia mendekati tempat itu. Tapi aku lebih penasaran, bagaimana kau bisa memasuki pedalaman Silin? Tatapan Kim Yun terus-menerus mengamati Shoyen. Tatapan itu seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang akan mati. Hati Shoyen dipenuhi kejutan saat mendengar Kim Yun menyebut nama Leng Bingshuang. Siapa yang akan mengira bahwa Leng Bingshuang, orang dari daerah Silin, ternyata dikenal oleh orang dari wilayah Gurun Barat. Terlebih lagi, dia tampaknya tahu tentang luka-luka Leng Bingshuang. Jika memang begitu, mungkinkah? Memikirkan kemungkinan tertentu, Shoyen segera merasakan keseriusan yang mendalam di hatinya. Orang yang mampu melukai Leng Bingshuang jelas merupakan seorang ahli alam transformasi asal. Dan Kim Yun di depannya ini memiliki pelindung Dodi bintang 9 di sisinya. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa pasti ada alam transformasi asal di faksi di belakangnya. Selain itu, Kim Yun tahu tentang Leng Bingshuang. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa orang yang melukai Leng Bingshuang pastilah orang di balik Kim Yun. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di hati Shoyen. Sekarang, Kim Yun di depannya telah ditambahkan ke daftar hitam Shoyen tentang orang-orang yang harus dibunuh. Menyerang! Tiba-tiba, Kim Yun menjerit pelan. Yanhee yang berada di belakang Shoyen tiba-tiba bergerak. Sebuah telapak tangan menghantam punggung Shoyen dengan keras. Pada saat ini juga, Shoyen langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Sosok Shoyen sudah tiba di depan Kim Yun. Di bawah tatapan terkejut Kim Yun, Shoyen mencengkeram lehernya. Bahkan Yanhee yang berada di belakangnya pun terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Shoyen di depannya benar-benar memiliki kecepatan yang mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya seorang Dodi bintang 5?
Meskipun hatinya terkejut dengan kecepatan Xiaoyan, Yanhe tampaknya tidak khawatir tentang keselamatan Qin Yun. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajah tuanya saat dia mengangkat kepalanya. Momen berikutnya, lingkaran riak spasial yang intens tiba-tiba muncul di ruang yang awalnya tenang di kedua sisi Qin Yun. Segera setelah itu, ruang di tengah riak runtuh dengan keras. Dua tangan keriput terulur dari dalam dan masing-masing mendarat di bahu Xiaoyan. Dalam sekejap, sebuah kekuatan dahsyat benar-benar membekukan tubuh Xiaoyan di tempat. Bahkan tangan yang hendak mendarat di leher Qin Yun terhenti di udara. Qin Yun juga memanfaatkan momen singkat ini untuk segera mundur ke belakang. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit. Ia merasa sangat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba kedua orang di sampingnya. Kedua orang ini benar-benar mampu menghindari deteksi spiritualnya. "Nah, apakah tuan muda keluargaku adalah seseorang yang bisa kau sentuh?" Suara tua yang penuh dengan kekuatan dan kesombongan tiba-tiba terdengar dari samping. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan tekanan di pundaknya tiba-tiba melonjak. Tubuhnya tanpa sadar tenggelam ke bawah. Tak lama kemudian, aura kuat mendarat di kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun berubah drastis. Dia tidak berani ragu lagi. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan tato klan segera muncul di antara alisnya. Aura di dalam tubuhnya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Dengan sebuah pikiran, api surgawi melonjak keluar melapisi seluruh tubuhnya. Api putih pekat itu memancarkan energi penghancur yang mengerikan. Kekuatan dahsyat yang tiba-tiba muncul membuat kedua lelaki tua itu tanpa sadar terkejut. Kedua tangan mereka terangkat dan sosok Xiaoyan juga buru-buru mundur. Namun, Yanhe yang berada di belakangnya sekali lagi menyerang. Xiaoyan tidak berani ceroboh. Ada seekor harimau di depannya dan seekor serigala di belakangnya. Dalam situasi seperti itu, Xiaoyan tidak berdaya dan hanya bisa terbang ke bawah. Sementara tatapan semua orang di bawah terfokus pada Xiaoyan dan ketiga lelaki tua itu. Sosok Qin Yun diam-diam turun dan tiba di depan pilar batu, menghadapi 3 dodi bintang 9 di saat yang bersamaan. Bahkan Xiaoyan tidak berani bertarung langsung dalam situasi seperti itu. Mengikuti suara angin yang berhembus kencang, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan cepat turun dari atas kepala Xiaoyan. Jantung Xiaoyan tanpa sadar bergetar saat dia merasakan aura menakutkan turun dari atas kepalanya. Langkah kakinya berubah saat dia terus-menerus menggunakan langkah pemusnah langit. Baru saat itulah, dia berhasil membuat telapak tangan lelaki tua itu gagal menyentuh tubuhnya. Bocah ini, kecepatannya aneh sekali. Melihat serangannya berhasil dihindari oleh Xiaoyan, lelaki tua itu tanpa sadar merasa terkejut di dalam hatinya. Saat dia bergumam pelan di dalam hatinya, tubuh Yanhe sekali lagi menyerang dari samping Xiaoyan. Jarak antara keduanya sangat dekat. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghindar. Oleh karena itu, ia hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Saat Xiaoyan berbalik, tinjunya bertabrakan dengan keras dengan serangan Yanhe. Tubuh Xiaoyan bergetar tak terkendali. Ia memanfaatkan kekuatan di antara mereka berdua dan buru-buru mundur. Namun segera setelah itu, "Bocah, kau pikir kau mau pergi kemana? Tetaplah di sini demi diriku yang tua." Dodi bintang 9 lainnya tiba di belakang Xiaoyan saat ia mundur. Ia menghadapi punggung Xiaoyan dan melancarkan serangan telapak tangan. Sialan, dengan kondisi Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk sepenuhnya menghindari serangan ini. Xiaoyan menjerit keras dalam hatinya. Otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang. Wajahnya tiba-tiba berubah ganas. Urat-uratnya menonjol keluar saat armor kuno naga Phoenix menutup seluruh tubuhnya dan memancarkan cahaya ungu keemasan. Dia hanya bisa menangkis serangan ini dengan sekuat tenaga. Skill gajah kekuatan, bangkit. Sebuah raungan terdengar dari lubuk hati Xiaoyan. Sebuah kekuatan yang menakutkan menyebar keluar. Hampir pada saat yang sama, telapak tangan lelaki tua itu di belakang Xiaoyan juga mendarat di punggungnya. Suara benturan keras tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan kekuatan dahsyat itu. Segera setelah itu, doki dalam tubuhnya tiba-tiba keluar. Dengan bantuan api surgawi, ia memaksa 3 orang di sekitarnya mundur. Memangnya kenapa kalau itu adalah api surgawi? Serang bersama dan tahan dia di sini. Ketiganya bergerak bersama dan sekali lagi mengepung Xiaoyan. Namun, dengan api surgawi di depan mereka tetap mengambil inisiatif untuk menjaga jarak kecil dari Xiaoyan. Keempat sosok manusia itu saling beradu pukulan di ruang kosong. Ketiganya terus bergerak maju melewati Xiaoyan. Xiaoyan juga mengandalkan kekuatan spiritualnya dan langkah pemusnah langit untuk berusaha sekuat tenaga menghadapi mereka bertiga, berharap menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Xiaoyan yakin bahwa dirinya sendiri jelas bukan tandingan 3 dodi bintang 9. Jika hal ini terus berlanjut dalam waktu lama, itu tidak akan menguntungkannya. Dengan pemikiran ini, pelincahan Xiaoyan menjadi jauh lebih tajam. Namun, ketiga dodi bintang 9 ini bukanlah orang biasa. Dengan ketiganya bergandengan tangan, mereka mampu menghalangi Xiaoyan di area ini sejenak, menyebabkan Xiaoyan tidak dapat maju atau mundur.
Setelah sekian lama, meskipun 3 orang di sekitar Xiaoyan tidak dapat dengan mudah melukainya karena perlindungan dari api surgawi, mereka masih berhasil meninggalkan sejumlah luka di tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, jumlah luka di tubuh Xiaoyan terus bertambah. Darah segar juga berangsur-angsur berubah menjadi lapisan yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Banyak sosok manusia perlahan-lahan keluar dari dalam tempat pelelangan. Lelang telah mencapai akhir yang sebenarnya. Namun, masalah di pihak Xiaoyan seperti belatung di tulang seseorang yang tidak bisa disingkirkan. Dalam sekejap mata, efek amplifikasi dari Tato Clan telah menghilang. Kekuatan Xiaoyan juga telah menurun cukup banyak saat ini. Akan tetapi, pada saat inilah perubahan yang tidak biasa terjadi di ruang terbuka yang luas itu. Terdengar suara retakan yang jelas. Seketika, 3 dodi bintang 9 dan Xiaoyan yang saat ini paling dekat dengan pilar batu hitam juga terkejut. Semua orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat sumber suara itu. Baru saat itulah mereka melihat banyak garis retakan yang jelas menyebar dengan cepat di seluruh pilar batu. Garis-garis cahaya keemasan memancar keluar dari celah-celah yang rapat, bagaikan matahari yang terik menyilaukan area tersebut. Ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis. Dia akhirnya tahu alasan sebenarnya mengapa Qin Yun membawanya ke sini. Bahkan alasan mengapa Qin Yun mendekatinya juga sangat jelas saat ini. Qin Yun datang untuk formasi aneh ini. Tujuannya sejak awal ketika ia memasuki kota Jinyao adalah untuk menghancurkan pilar batu ini. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang mengenakan jubah emas secara bertahap berjalan keluar dari pintu masuk tempat pelelangan. Sekelompok orang ini melewati kerumunan dan melihat pilar batu hitam gelap di tengah ruang terbuka. Pilar itu dipenuhi garis retakan yang rapat. Saat berikutnya, pilar batu hitam itu runtuh dengan keras di depan mata mereka yang terkejut. Tiba-tiba, energi dahsyat muncul dari dasar pilar batu yang hancur. Energi itu berubah menjadi pilar cahaya putih krem yang besar yang melesat ke langit. Adegan itu membuat wajah-wajah orang dari kelompok asosiasi Master Formasi langsung berubah muram. Banyak pasang mata juga terkunci pada sosok manusia yang paling dekat dengan posisi asli pilar batu saat ini. Itu adalah Xiaoyan. Formasi besar telah hancur. Di pintu masuk tempat pelelangan, sekelompok orang berjubah emas sedang menatap tajam ke arah pemuda berjubah hitam yang sedang melayang di udara di atas alun-alun. Di antara kerumunan, ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah brokat. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kemarahannya melonjak dan seluruh tubuh tanpa sadar bergetar hebat. Beberapa saat yang lalu, ketika Xiaoyan mendekati pilar batu hitam pekat di depan tatapan semua orang, pilar batu itu juga telah runtuh. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa formasi terkuat yang selama ini diandalkan oleh asosiasi Master Formasi mereka tengah dihancurkan tanpa ampun tepat di depan mata mereka. Tidak perlu disebutkan siapa orang yang telah menghancurkan formasi besar itu. Sudah tentu pemuda berjubah hitam di depan mereka. Ketua asosiasi, itu dia. Orang yang memurnikan pil obat tingkat 4 adalah bocah ini. Terakhir kali, Qin Yun yang melangkah maju untuk melindunginya. Aku bahkan melihatnya berjalan berdampingan dengan Qin Yun. Di samping lelaki tua berjubah brokat itu, Cheng Zizui melangkah maju dengan wajah muram dan berbisik ke telinga lelaki tua berjubah brokat itu. Mendengar perkataan Cheng Zizui, ekspresi dingin muncul di wajah muram lelaki tua berjubah brokat itu. Qin Yun, tangan lelaki tua berjubah brokat itu terkapal erat di balik lengan bajunya. Tatapannya mengikuti dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa Qin Yun saat ini berdiri tinggi di langit. Ikuti aku. Lelaki tua berjubah brokat itu melambaikan tangannya dengan kasar. Sekelompok orang di belakangnya segera mengikuti dan dengan agresif terbang ke atas. Di luar rumah lelang, Handong juga baru saja meninggalkan rumah lelang. Namun, dia tidak menyangka pemandangan berikut akan begitu mengejutkan. Terutama ketika dia melihat Xiaoyan kebetulan berada di samping pilar batu. Hatinya tiba-tiba tenggelam. Dan dia langsung mengerti alasan mengapa Qin Yun mendekati Xiaoyan, menjebak orang lain dan memiliki motif tersembunyi. Meskipun dia sudah memahami hal ini, Handong tidak langsung melangkah maju. Sebaliknya, dia mengamati dari samping. Dia ingin melihat apakah sekelompok orang dari asosiasi Master Formasi ini akan sebodoh itu sampai ditipu oleh orang lain. Jika Xiaoyan tidak terluka, biarlah. Namun, jika situasinya berubah, dia akan langsung turun tangan. Dengan kekuatan spiritualnya, dia cukup yakin bisa menghalangi orang-orang ini. Terlebih lagi, dengan nama aliansi alkemis, kemungkinan besar orang-orang ini tidak akan berani bertindak gegabah. Qin Yun, kedua klan kita selalu mengurusi urusan masing-masing. Apa motifmu melakukan ini hari ini? Begitu dia melangkah maju, lelaki tua berjubah brokat itu dengan dingin menegur Qin Yun dengan alis berkerut. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat menyerbu ke arah Qin Yun. Qin Yun sangat terkejut saat melihat lelaki tua ini benar-benar menyerangnya tanpa ragu-ragu. Ketua Fan, jangan bilang kau tidak ingin mendengar kebenaran dari masalah ini.
Tuan muda keluargaku tidak bisa menerima perlakuan yang tidak adil seperti ini. Jika kau menyakitinya tanpa alasan, kau harus tahu hasil seperti apa yang akan kau hadapi hari ini. Tepat saat aura itu tiba di depan Qin Yun, Dodi bintang 9 yang awalnya berdiri di samping Xiaoyan tiba-tiba melintas. Aura yang kuat menyebar seperti dinding besi, menghalangi aura lelaki tua bermarga Fan itu. Yanhua, apakah kamu sengaja mengancam orang tua ini? Ucap ketua Fan. Kamu tentu saja dapat berpikir seperti ini jika kamu tidak takut. Lelaki tua berjubah hitam yang dipanggil Yanhua itu menatap dingin ke lelaki tua berjubah brokat di seberangnya. Ketua Fan, bolehkah aku tahu apakah Ketua Fan dapat mendengarkanku mengenai masalah ini? Ucap Qin Yun. Kau menyuruhku untuk mendengarkanmu. Semua ini terjadi karenamu. Kaulah yang merencanakan ini sendirian. Sekarang kau ingin aku mendengarkanmu? Suara marah langsung keluar dari mulut ketua Fan. Sikapnya yang biasa tenang sudah lama hilang. Apakah Ketua Fan benar-benar berpikir bahwa masalah ini disebabkan olehku? Kamu mengatakan bahwa semua ini dilakukan olehku. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya kepada Ketua Fan? Dapatkah kamu memberiku alasannya? Mengapa aku harus melakukan ini? Apa manfaatnya bagiku? Ucap Qin Yun. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, raut wajah tuanya tampak sedikit terkejut. Kemudian dia tertawa karena marah. Qin Yun, kalian benar-benar hebat. Apa kalian berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya? Bukankah kalian membawa pemuda itu masuk? Kau telah melindunginya sejak awal, dan tujuanmu adalah menciptakan kesempatan baginya untuk menghancurkan formasi. Orang tua ini melihat dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang, kau benar-benar berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini. Berbicara dengan fasih dan mengatakan kebenaran dengan cara yang bermartabat. Apakah kau benar-benar berpikir orang tua ini tidak waras? Ucap Ketua Fan. Ketua Fan, seperti yang kau lihat, aku memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan sebelumnya. Aku menyukai bakatnya, potensinya, dan berteman dengan orang kuat di seluruh dunia. Justru karena aku menghargainya, aku maju untuknya dan membuat masalah denganmu di pemurnian pil terakhir. Itu karena aku memiliki kesan yang baik tentangnya. Baru saja, aku datang ke sini atas undangan Xiaoyan. Sungguh tak terduga bahwa dia benar-benar ingin menghancurkan formasi dan bahkan mengalihkan kejahatannya padaku. Jika Yanhua tidak turun tangan tadi, aku khawatir aku akan benar-benar menjadi kambing hitam. Sekarang, kau bisa melihatnya, formasi itu memang hancur, dan 3 penjaga di sekitarku sekarang bertarung di sekitar Xiaoyan. Mereka adalah pengawalku. Tanpa perintahku, mereka pasti tidak akan menyerang siapapun. Qin Yun menatap marah pada ketua Fan yang ada di seberangnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya yang tampan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.